Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas 1B reguler. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sistem Pengajaran di Indonesia pada Era Globalisasi. Dapat kita ketahui bahwa era globalisasi merupakan era di mana terjadinya suatu kemajuan dalam berbagai bidang dan juga aspek dalam kehidupan manusia. Nah, globalisasi itu erat kaitannya dengan ilmu teknologi dan juga ilmu komunikasi atau yang lebih dikenal dengan iptek. Menurut Nur Haidah M. Insyamusa, globalisasi itu merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang berjalan terus dalam masyarakat global dan merupakan proses dari manusia global itu sendiri. Jadi, iptek atau ilmu teknologi dan ilmu komunikasi itu dapat mempercepat suatu akselerasi dari globalisasi ini, sehingga mengakibatkan globalisasi dapat menyentuh berbagai aspek penting yang ada, salah satunya pendidikan. Nah, menurut Yuli Septionrini, pendidikan baik disengaja maupun tidak disengaja itu dapat membentuk suatu kepribadian manusia. Kepribadian itu seperti membentuk manusia yang bertakwa, berilmu, kemudian mandiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, seiring dengan perkembangannya zaman, sistem pengajaran atau sistem pendidikan di Indonesia pun turut berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, di Indonesia saat ini itu menerapkan sistem pendidikan nasional, jadi semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan itu harus dapat mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu programnya ialah wajib belajar selama 12 tahun. Jadi, setiap siswa itu harus mampu mengenyam pendidikan 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Kemudian, tujuan ditingkatkannya sistem pendidikan itu untuk mencapai suatu output sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sistem pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia pada industri modern, di mana SDM nantinya itu dituntut untuk dapat melewati tantangan di era globalisasi yang berkaitan erat dengan digital. Dengan adanya era digital, segala sesuatu dapat diakses dengan mudah tanpa mengenal batas ruang dan juga waktu. Sistem pengajaran yang ada di Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan akibat adanya pengaruh globalisasi. Salah satu buktinya, sistem pendidikan di era globalisasi dapat kita lihat melalui perubahan kurikulum yang semakin membaik. Nah, perubahan kurikulum itu terjadi sebanyak 11 kali dari kurikulum rencana pelajaran 1947 sampai dengan kurikulum 2015. Nah, kurikulum 2015 ini merupakan kurikulum penyempurna sekaligus gabungan dari kurikulum 2013 dan juga KTSP. Sistem pendidikan ini berorientasi pada wawasan global serta untuk membekali peserta didiknya dengan kompetensi dasar dan kompetensi khusus sesuai bidang peminatan. Selain itu, sistem pendidikan yang ada tidak luput dari perbaikan dan pengaruh dari adanya faktor globalisasi. Nah, jadi pengaruh-pengaruh tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang. Seperti dari cara belajar di kelas. Generasi 90-an pasti pernah merasakan menulis menggunakan kapur dan juga papan tulis hitam. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, kapur sangat jarang digunakan kembali. Dan digantikan dengan spidol hitam dan juga papan tulis putih. Bahkan pada zaman 4.0 atau di mana dikenal dengan industri digital, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih kreatif seperti menggunakan video pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kedua,
itu dapat dilihat dari tujuan bersekolah. Pada zaman dahulu, peserta didik sekolah itu dengan tujuan agar dapat memiliki rasa tanggung jawab, sopan, santun, serta semangat belajar yang menjadi tujuan dari orang tua bahkan guru. Namun, seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai tersebut kian pudar. Pada zaman yang kian berkembang, nilailah yang menjadi tolak ukur untuk menjadi keberhasilan siswa. Yang ketiga, ada materi pembelajaran dan status sekolah. Pada zaman dahulu, baik sekolah favorit atau bukan, hal yang diajarkan masih erat kaitannya dengan pembentukan karakter siswa. Namun, seiring berkembangnya zaman, sekolah-sekolah terbagi menjadi berbagai macam, baik negeri, nasional, nasional plus, hingga internasional. Dan kurikulum yang digunakan juga tergantung dari akreditasi sekolah, sehingga hal tersebut mengakibatkan suatu kesenjangan sosial di ranah pendidikan. Yang keempat, itu ada sumber informasi. Sebelum ada internet, sumber informasi yang didapatkan para siswa sangat terbatas. Zaman dulu, untuk mendapatkan informasi, siswa harus dapat rajin membaca buku, membaca koran, atau hanya sebatas bertanya pada gurunya. Namun sekarang dengan adanya teknologi informasi dan mudahnya akses internet mempermudah para siswa untuk memperoleh informasinya melalui berbagai situs web dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada cara mengakses pelajaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa akses pelajaran lebih mudah didapatkan siswa karena adanya akses internet. Nah, akses pelajaran saat ini itu bisa dilakukan secara online karena internet yang selalu tersedia. Jadi dari pengaruh tersebut dapat diketahui adanya dampak positif dan negatif dari adanya globalisasi terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, dampak positifnya itu berupa berkembangnya alat pembelajaran, kemudian bertambahnya sumber informasi, akses pembelajaran yang lebih mudah dan juga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian dampak negatif berupa berkurangnya moral siswa, informasi yang diakses tak terkendali sehingga informasi yang negatif sekalipun tersebar dengan cepat. Kemudian yang terakhir ada mengakibatkan kesenjangan sosial.